Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Di sini kami beranggotakan Septa Hesti, saya sendiri, Widya Pratiwi, Rani Febriana, Dian Rezi Saputri, Dea Justriasari, Indah Utami, Caroline Ferninda, Putri Wulandari, Rani Syafira, dan Destria Ramadhani. Yang pertama, ada definisi keterampilan mengajar. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, keterampilan adalah mata pelajaran yang berisi kemampuan perseptual, apresiatif, kreatif, dan produktif dalam menghasilkan produk kerajinan dan produk teknologi. Menurut Supri Hatiningsih tahun 2016 halaman 49. Yang kedua, menurut Gordon dalam Supri Hatiningsih tahun 2020 halaman 49, keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Pengertian ini biasanya cenderung pada aktivitas psikomotor. Yang ketiga, menurut Nadler dalam Supri Hatiningsih tahun 2020 halaman 49, mengatakan bahwa keterampilan atau skill adalah kegiatan yang memerlukan praktik atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. Dan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kegiatan yang memerlukan praktik untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Selanjutnya, ada definisi dari keterampilan mengajar menurut Rani Febriana. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah, di sini tadi ingin menjelaskan definisi mengajar. Yang pertama itu menurut Jamara dan SDM tahun 2010 halaman 39, mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorongkan anak didik melakukan proses belajar. Yang kedua, ada menurut Sudana dalam Jamara dan Zain tahun 2010 halaman 39, pada tahap berikutnya mengajar adalah proses memberikan bimbingan bantuan pada anak didik dalam melakukan proses belajar. Yang ketiga ada Howard dalam Dayanto halaman 10 tahun 2010 halaman 102. Memberikan definisi mengajar, yaitu mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba, menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude ideal, atau cita-cita, attractions, penghargaan, dan knowledge. Nah, dari beberapa definisi di samping dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi, dan menciptakan kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa, sehingga terjadi interaksi antara murid dengan lingkungan termasuk guru, alat pelajaran, dan sebagainya, dan terjadi kegiatan belajar yang berdaya guna. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rani. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu keterampilan mengajar adalah kegiatan yang memerlukan praktik untuk mengoperasikan suatu proses mengatur, mengorganisasi, dan menciptakan kondisi-kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa, sehingga terjadi interaksi antara murid dengan lingkungan, termasuk guru, alat pelajaran, dan sebagainya, dan terjadi kegiatan belajar yang berdaya guna. Selanjutnya ada macam-macam keterampilan mengajar yang akan dijelaskan oleh Dea Justriasari dan Indah Utami. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam keterampilan mengajar. Sebelumnya itu, kita ketahui bahwa keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Nah, keterampilan dasar mengajar ini merupakan panduan dalam pengajaran mikro. Nah, menurut Sydney yang dikutip oleh Sutisnawati
tahun 2017 halaman 16 sampai 20. Adapun macam-macam keterampilan mengajar ada 8. Di sini saya akan menjelaskan sampai 4 yang akan dilanjutkan oleh Indah Utami selanjutnya. Yang pertama itu 1. Keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir anak. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respons, apakah bersifat verbal atau non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya dengan suatu dorongan atau koreksi. Nah, penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penggunaan penguatan dalam kelas ini dapat mencapai atau mempunyai pengaruh sikap positif. Misalnya saja keterampilan penguatan ini seperti pujian terhadap hasil karya anak sehingga anak tuh menjadi lebih semangat dalam belajar. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam mengajar, sehingga anak akan tidak merasa bosan dan tertarik dalam belajar. Dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok atau komponen, yaitu variasi dalam cara mengajar guru meliputi penggunaan variasi suara, bisa suara tinggi, rendah, disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan. Pemusatan perhatian atau siswa atau focusing. Terus kesenyapan atau kebiasaan guru, teacher silence, mengadakan kontak pandang atau eye contact and movement. Kemudian variasi gerakan badan, mimik atau ekspresi, variasi dalam mengekspresikan wajah guru dan pergantian posisi guru dalam kelas, gerakan guru. Yang kemudian ada variasi dalam menggunakan media dan alat pengajaran. Media dan alat pengajaran bila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni yang dapat didengar, dilihat, dan diraba. Terus variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam caranya. Penggunaan pola interaksi ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yang keempat, keterampilan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan, baik oleh tenaga pendidik sendiri dan peserta didik maupun antar peserta didik. Tujuan dari keterampilan menjelaskan ini ialah membimbing peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari, melibatkan peserta didik untuk berpikir, memberi balik atau feedback kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya, dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran, dan yang terakhir menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Indah Utami. Saya kembalikan ke Baiklah, selanjutnya keterampilan membuka dan menutup. Membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada
apa yang akan dipelajari, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Sedangkan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Kemudian yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa Adapun beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil, yaitu memusatkan perhatian peserta didik, menjelaskan gagasan, menganalisis pendapat, meluruskan alur, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan menutup diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dea dan Indah. Selanjutnya ada tujuan keterampilan mengajar yang akan dijelaskan oleh Rani Syafira dan Dian Rezi Saputri. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya Rani Syafira akan menjelaskan tentang tujuan keterampilan mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya yang memiliki tujuan 1, untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar dan mengajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. Yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya bertanya. Yang terakhir yaitu memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Untuk keterampilan mengajar selanjutnya, yaitu keterampilan penguatan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan minat belajar, dan meningkatkan kegiatan belajar, dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Selanjutnya, yaitu keterampilan mengadakan variasi, yang memiliki tujuan 1, untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek belajar mengajar yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki para siswa tentang hal-hal yang baru. Yang ketiga, yaitu untuk membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu bertujuan guna memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Rezi. Kepada moderator, saya kembalikan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang tujuan keterampilan mengajar, yaitu ada keterampilan menjelaskan. Yang pertama,
membimbing siswa untuk mendapat dan memahami hukum, dalil fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang keempat itu membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Selanjutnya di sini ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Maksudnya adalah suatu kegiatan membuka pelajaran tidak hanya diperlukan oleh guru pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti. Pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan yang akan dicapai. Menarik, sedangkan menutup pelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Usaha menutup pelajaran itu dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya ada keterampilan membimbing diskusi kecil. Maksudnya adalah berdiskusi dalam kelompok di bawah pimpinan guru atau temannya untuk berbagi informasi. Pemecahan masalah atau pengambilan keputusan diskusi tersebut berlangsung secara terbuka. Setiap siswa untuk mengemukakan ide-ide tanpa merasa ada tekanan dari guru ataupun dari temannya. Dari setiap siswa harus menaati peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Maksudnya adalah pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Adalah agar setiap siswa di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Baiklah. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reni Syafira dan Dian Rezi. Selanjutnya ada permasalahan yang berkaitan dengan keterampilan mengajar yang akan dijelaskan oleh Saudari Widya Pratiwi. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama, ada masih lemahnya kemampuan dan kompetensi guru. Yang kedua, kurangnya guru kreatif dalam membuat variasi metode dan juga model pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan guru-guru tentang keterampilan dasar untuk mengajar. Yang keempat, guru mengajar tanpa membuat persiapan atau membuat RPP. Dan yang kelima, kurangnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas disebabkan ketidakmampuan guru dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai seorang guru. Lalu, yang keenam, pelaksanaan supervisi yang jarang dilakukan baik oleh sekolah maupun pengawas di sekolah. Yang ketujuh, dalam pelaksanaan supervisi yang dilakukan selama ini masih sebatas bentuk-bentuk administrasi, belum merupakan sebuah bentuk bantuan kepada guru. Dan yang kedelapan, pengawasan melakukan supervisi dengan metode konvensional dan terkesan untuk mencari-cari bentuk kesalahan, kurang terbukanya guru akan permasalahan yang dihadapinya dalam proses pembelajaran.
Lalu selanjutnya ada pentingnya keterampilan mengajar yang akan dijelaskan oleh Saudari Caroline. Kepada Caroline dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Thea. Saya akan menjelaskan pentingnya keterampilan mengajar. Pentingnya keterampilan mengajar yaitu faktor yang terpenting dalam mengajar adalah keterampilan guru dalam menyajikan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar akan dapat berlangsung dengan baik dan sukses jika seseorang pendidik mengajarkan sesuatu mata pelajaran sudah memiliki dan menguasai betul berbagai keterampilan guru dan mengajar yang yakni dapat membuka pembelajaran dengan baik dan dapat menggunakan media pembelajaran, dapat merespon dengan positif tingkah laku peserta didik, dan dapat memberikan stimulus serta mampu memberikan penjelasan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Pendidik yang memiliki berbagai keterampilan mengajar dan memiliki juga kualifikasi baik sebagai pendidik, mata pelajaran akan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Keterampilan pendidik dalam mengajar tersebut di atas diantaranya dapat dilihat ketika pembukaan, penyajian, dan penutupan pembelajaran, dapat mempergunakan media dan mampu memberikan penguatan serta mampu mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih juga kepada Saudari Caroline. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan mengajar yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Wulandari. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan mengajar menurut Sukirman pada tahun 2010 halaman 6-7. Nah, yang pertama yaitu kesesuaian atau relevan. Kesesuaian atau relevan ini yaitu memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang nantinya akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada kreativitas dan inovatif. Nah, menggunakan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang diperlukan agar suasana pembelajaran selalu menarik dan juga menyenangkan bagi peserta didiknya nanti. Lalu yang ketiga ada ketepatan. Nah, ketepatan di sini penggunaan unsur keterampilan dasar mengajar yang dimaksudkan agar proses pembelajaran bisa berjalan sesuai secara efektif dan efisien. Lalu yang keempat, kebermanfaatan. Nah, seperti halnya dengan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar yang telah dibahas sebelumnya, yang tidak kalah penting bahwa unsur keterampilan dasar mengajar diterapkan harus memiliki nilai, manfaat, dan kegunaan terhadap pengembangan potensi siswa nantinya. Lalu yang kelima, membangkitkan perhatian serta motivasi. Nah, perhatian dan motivasi ini masuk ke dalam prinsip pembelajaran sebagai salah satu prinsip yang perhatian serta motivasi sangat menentukan terhadap kualitas pembelajaran, mengingat pentingnya perhatian dan motivasi ke aspek pembelajaran yang membangkitkan minat belajar anak. Lalu yang keenam, menyenangkan. Nah, suasana pembelajaran di sini harus menyenangkan. Salah satunya guru atau pendidik harus menciptakan sehingga anak betah ketika mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, itu saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan proses keterampilan mengajar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Wulandari. Selanjutnya ada upaya untuk meningkatkan keterampilan mengajar yang akan dijelaskan oleh Saudari Destri Ramadhani. Kepada Destri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Yang pertama itu, guru diharapkan dapat untuk meningkatkan satu keterampilan dasar mengajarnya dalam setiap proses pembelajaran di kelas dan terus membuka diri terhadap perbaikan dan supervisi yang dilakukan. Dan yang kedua, kepala sekolah disarankan untuk melakukan supervisi secara rutin terhadap guru, khususnya dengan dan melakukan supervisi klinis
dan juga memfasilitasi guru untuk dapat meningkatkan berbagai macam kemampuan dan keterampilannya. Yang ketiga, pengelola sekolah disarankan untuk meningkatkan pelaksanaan dalam supervisi kepada guru dan sekolah binaannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan yang terakhir, pendidikan di sini agar senantiasa memfasilitasi upaya yang dilakukan guna dalam meningkatkan keterampilan guru dan pengelola sekolah yang ada. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Destri Ramadhani. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis waktu. Matiin recordnya. Matiin recordnya. Sudah aku matiin.